66 Aku tidak memukul wanita, kamu lakukan sendiri. Charles Mo, seorang laki-laki yang tingginya hampir 1,9 meter, Amanda Mu yang berdiri di depannya tidak bisa menutupi wajahnya. Siska Mu melirik Amanda Mu, melangkah maju. Berusaha menggoda, Charles Mo, Tuan, kita bertemu lagi. Ricky Mo melirik Siska Mu, kemudian melihat Amanda Mu yang tiba-tiba berdiri di depannya menutupi dia. Ricky Mo langsung mengerti kenapa Amanda Mu ingin menutupinya. Teringat kata-kata yang Amanda Mu pernah ucapkan padanya, mengatakan, wajahnya mirip dengan ibunya. Apa Amanda Mu benar-benar memperlakukan dia seperti anaknya? Ricky Mo teringat sampai di sini. Raut wajahnya berubah menjadi lebih dingin lagi, dia juga terlalu malas melihat Siska Mu. Siska Mu melihat Charles Mo, yang tidak mempedulikannya, merasa agak canggung. Saat itu Kelvin Mu membuka suara, kalau ada sesuatu yang ingin dibicarakan ayo cari satu ruangan di restoran duduk dan berbicara santai di sana. Setelah itu mereka mencari restoran untuk makan. Pada saat masuk ke dalam ruangan, mereka semua mempersilahkan Charles Mo untuk duduk terlebih dahulu. Tetapi, Charles Mo tidak duduk dulu, melainkan menarik sebuah kursi. Berkata kepada Amanda Mu, duduk. Amanda Mu tidak tahu sebenarnya apa yang akan dilakukan Charles Mo. Tetapi Amanda Mu tahu kalau Charles Mo tidak akan menyakitinya, lalu dengan menurut duduk di sana. Setelah dia duduk, Charles Mo juga ikut duduk di sampingnya. Kelvin Mu segera memberikan tatapan ke Siska Mu. Siska Mu mengerti, segera tersenyum dan duduk di sisi lain Charles Mo. Amanda Mu kira Charles Mo akan mengatakan sesuatu. Tapi dia tidak mengatakan apapun, seperti tidak kelihatan kalau Siska Mu sedang duduk di sampingnya. Amanda Mu memaki dalam hati. Apa dia salah mengira? Meskipun Charles Mo terlihat seperti laki-laki yang memiliki kriteria tinggi, apa sebenarnya dia tidak pilih-pilih wanita? Hidangan dengan cepat sudah disajikan, Kelvin Mu terus berusaha mencairkan suasana. Siska Mu juga membantu Charles Mo mengambil lauk. Charles Mo tidak menolak, tetapi juga tidak memakannya. Amanda Mu merasa, Charles Mo, hari ini sangat aneh. Mulai saat Charles Mo duduk, Amanda Mu merasa dia terlihat sangat tenang, dan tidak menolak Siska Mu yang mengambilkan lauk untuknya. Amanda Mu tidak percaya kalau Charles Mo bisa menyukai Siska Mu. Di lubuk hati Siska Mu sangat senang, tersenyum dengan hangat, Tuan Mo, makan yang banyak, makanan di sini tidak buruk. Iya, Charles Mo menjawabnya dengan singkat dan jelas, juga tidak menggerakkan sumpitnya. Siska Mu juga tidak mempedulikan, lalu bertanya kepadanya, Tuan Charles Mo apa sudah punya pacar? Siska Mu dengan frontal bertanya, di raut wajah Charles Mo tidak terlihat kemarahan, sebaliknya dia menoleh dan melihat Siska Mu tidak punya, kalau Nona Siska Mu. Saya juga tidak punya pacar, sejujurnya, sebenarnya saya. Siska Mu terlihat malu-malu, saya selalu menyukai Tuan Charles Mo. Benarkah? Ricky Mo menggerakkan bibirnya, senyumannya tidak lebar, suaranya tiba-tiba menjadi sangat rendah, tetapi aku menyukai wanita yang memiliki wajah besar, wajah Nona Siska Mu terlihat terlalu kecil. Siska Mu membelalakan matanya kaget, bola matanya terlihat seperti hampir keluar dari matanya. Sementara Amanda Mu yang barusan sedang meminum segelas air, hampir menyemburkan air itu karena kaget. Apa yang dikatakan, Charles Mo, ini? Amanda Mu melihat laki-laki yang duduk di sampingnya, melihat kepala yang sedang menunduk, sedikit pun tidak terlihat seperti sedang bercanda. Aku bisa menambah berat badanku, bisa membuat wajahku terlihat sedikit gemuk. Suara Siska Mu yang bersemangat itu bergetar, dan tak lupa dia melirik Amanda Mu dengan bangga. Siska Mu pasti bisa mendapat perhatiannya, Charles Mo. Amanda Mu membuang muka, malas melihat wajahnya. Benarkah? Ricky Mo menyipitkan matanya, menutupi tatapan dinginnya, dan berkata dengan santai, ada cara yang cepat, Nona Siska Mu bisa mencobanya. Siska Mu mengira apa yang dikatakannya sungguh-sungguh, dengan cepat bertanya, cara apa? Ricky Mo melihat ke arah Amanda Mu, seperti dia. Siska Mu melihat ke arah Amanda Mu, masih belum mengerti apa yang dimaksud, tetapi Kelvin Mu mengerti apa maksudnya,
membuka mulutnya. Tuan Charles Mo benar-benar suka bercanda. Ayo makan, kalau tidak cepat dimakan, makanannya bisa dingin. Ricky Mo tidak mempedulikan Kelvin Mu, raut wajahnya menjadi dingin. Ricky Mo terlihat sangat tampan, duduk di sana dengan wajah dingin, terlihat lebih sombong. Auranya benar-benar sangat kuat, dalam sekejap tidak ada orang yang berani berbicara lagi. Ricky Mo benar-benar tidak bergerak sama sekali, dengan dingin menatap Siska Mu, dengan santai berkata, saya tidak memukul wanita, kamu saja yang melakukannya sendiri. Tuan Charles Mo, candaan ini tidak lucu. Candaan. Ricky Mo mengaitkan bibirnya, di wajahnya sama sekali tidak terlihat dia sedang tertawa. Dengan aura yang menakutkan berkata, kalian pikir keluarga Mo menghabiskan uang sebanyak 6 triliun menikahi seorang wanita, dan kalian menjadikannya sebagai lelucon. Mereka baru mengerti, apa tujuan Charles Mo hari ini mau makan dengan mereka. Amanda Mu dengan kaget menatapnya. Dia tidak mengira kalau Charles Mo akan membelanya. Dia juga baru hari ini tahu, keluarga Mo sudah memberikan uang sebanyak 6 triliun ke keluarga Mo untuk hadiah pernikahan. Meskipun bagi keluarga Mo uang 6 triliun itu tidak berarti apa-apa, tetapi untuk keluarga Mo, jumlah itu merupakan jumlah yang sangat banyak. Charles Mo mengatakannya dengan sangat jelas, Kelvin Mu sebagai kepala keluarga, dengan sendirinya berdiri, membalas perkataannya, sebenarnya keadaannya seperti ini, Amanda Mu dan Siska Mu mereka kakak beradik, Amanda Mu melakukan sedikit kesalahan, Siska Mu yang menyayangi adiknya ingin memberi pelajaran untuknya. Tuan Kelvin Mu apa sudah tidak bisa mengerti ucapan orang? Ricky Mo sedikit mengangkat kepala, dengan tatapan yang tajam melihat ke arahnya. Kelvin Mu mendengar ucapannya ini, raut wajahnya berubah. Tidak terpikirkan olehnya kalau Charles Mo ini benar-benar menjatuhkan harga dirinya. Raut wajahnya tidak enak dilihat, melihat ke arah Amanda Mu berkata, Amanda Mu, masalah ini. Amanda Mu tidak menghiraukannya, menjulurkan tangan mau mengambil kue labu, makan makanannya sendiri. Mereka semua mengerti, masalah hari ini tidak bisa dibicarakan dengan baik-baik. Kelvin Mu mengerutkan alisnya tidak berbicara lagi, sekarang Novia yang membuka mulut, Tuan Charles Mo, saya sebagai ibunya Amanda Mu, tolong maafkan Siska Mu, Amanda Mu, kamu lihat. Kesabaran Ricky Mo sudah habis, investasi besar perusahaanmu akhir-akhir ini gagal, rantai modal terputus, sangat membutuhkan bantuan dana, kalau berita ini diketahui oleh partner bisnis kalian, apa yang akan mereka lakukan? Raut wajah Kelvin Mu menjadi pucat, rantai modal perusahaanmu sudah terputus. Ini rahasia di antara orang dalam saja. Charles Mo, bagaimana bisa mengetahuinya? Kalau sampai partner bisnis mereka mengetahuinya, mereka pasti akan mengambil keuntungan dari kerugian mereka, dan akan membuat situasi menjadi semakin buruk. Kelvin Mu menggertakkan giginya, berkata dengan kejam, Siska Mu, lakukanlah sendiri. Siska Mu tidak bisa mempercayai perkataannya, Pak. Kelvin Mu melihat Siska Mu tidak mau turun tangan, berdiri berjalan, menghampiri Siska Mu lalu menamparnya. Plak. Ricky Mo berkata dengan santai, masih ada satunya lagi. Kelvin Mu menamparnya lagi, Ricky Mo melihat sebentar, berkata, ukuran wajahnya masih tidak cukup. Akhirnya, Kelvin Mu menamparnya beberapa kali lagi. 67 kamu jangan bergerak, sini aku lihat. Sampai wajah Siska Mu hampir seluruhnya bengkak dan tidak terlihat lagi bentuk aslinya, Ricky Mo juga tidak mengatakan berhenti. Tapi Amanda Mu sudah tidak tahan melihatnya, di bawah meja, dia dengan pelan menendang kakinya, memanggilnya dengan suara yang pelan, Charles Mo. Ricky Mo membalikkan kepala melihat Amanda Mu, mengerti kalau Amanda Mu menyuruhnya untuk menghentikannya. Tangannya yang ramping itu diketukkan di meja 2 kali, lalu dengan acuh tak acuh berkata, cukup. Tuan Kelvin Mu benar-benar sangat kejam. Anak emasnya yang seperti bunga, juga rela dipukul sampai seperti itu. Dalam nada suaranya, benar-benar tidak terdengar seperti dia yang membuat Siska Mu dipukul. Sebaliknya, dia seperti penonton yang sedang melihat pertunjukan. Kelvin Mu merasa jengkel, tapi juga tidak bisa melawan, dia menundukkan kepalanya melihat Siska Mu. Tapi segera memalingkan wajahnya kembali. Wajah Siska Mu benar-benar bengkak seperti kepala babi. Benar-benar, sangat jelek.
Ricky Mo melihat Siskamu, dengan santai berkata, memang harus mengajar anak perempuan, tetapi juga tidak boleh kejam seperti Tuan Kelvin Mu. Selalu meninggalkan jejak. Raut wajah Kelvin Mu terlihat kesal. Hanya menundukkan kepala, tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Tujuan Ricky Mo sudah tercapai, tidak ingin tinggal di sana lagi. Membalikkan kepala melihat Amanda Mu yang ada di sampingnya, nada suaranya terdengar jelas sangat lembut, sudah kenyang belum? Amanda Mu meletakkan kue labu yang belum selesai dimakannya. Dengan ekspresi kaget, menganggukkan kepala, sudah kenyang. Ayo jalan. Selesai Ricky Mo berbicara, dia langsung berdiri berjalan keluar. Amanda Mu buru-buru mengambil tas dan mengikutinya. Kaki Ricky Mo lebih panjang darinya. Saat Amanda Mu mengejarnya, jaraknya dengan Ricky Mo sudah lumayan jauh. Pada saat Amanda Mu mau berlari kecil untuk mengejarnya, Amanda Mu melihat kalau Ricky Mo sedang membalikkan kepala melihat dia yang sedang berlari, berdiri di tempatnya tidak bergerak, seperti sedang menunggunya. Mungkin karena kejadian hari ini sudah begitu banyak, mungkin juga karena Novia Xiao sudah mempengaruhinya, mata Amanda Mu tiba-tiba memerah. Saat Amanda Mu kecil, dia pernah dibawa Novia Xiao ke sebuah taman bermain, tetapi saat itu Siskamu juga ikut. Novia Xiao sibuk mengurus Siskamu, tidak mengurusnya sama sekali. Dulu dia masih kecil merasa penasaran saat melihat apapun, lalu dia tertinggal dari mereka berdua, dia melihat Novia Xiao menghilang di antara kerumunan orang-orang, tidak menoleh mencarinya. Waktu itu, dia sangat berharap Novia Xiao pergi mencarinya. Ricky Mo melihat Amanda Mu yang berdiri di tempat tidak bergerak sama sekali, mengerutkan alisnya berjalan menghampiri, kamu kenapa? Amanda Mu buru-buru menundukkan kepala mengusap matanya. Saat dia mengangkat kepalanya, selain matanya terlihat merah, tidak terlihat ada yang berbeda. Anginnya kencang, mataku kemasukan debu. Amanda Mu pikir dia bisa membohongi Charles Mo, menggunakan kata-katanya. Tidak terpikir kalau Charles Mo akan percaya. Setelah itu, Charles Mo membungkukkan badannya, kamu jangan bergerak, sini aku lihat. Amanda Mu masih teringat, Charles Mo tadi berniat baik membantunya. Jadi dia diam berdiri, mengangkat kepala untuk menunjukkan matanya. Tetapi Amanda Mu lupa, Charles Mo memang kadang bersikap baik, kadang juga bersikap kurang ajar. Dia melihat wajah Charles Mo yang makin membesar di matanya, makin mendekati wajahnya, merasakan firasat buruk, ingin mundur menjauh darinya. Dengan cepat tangan Ricky Mo menahan belakang kepala Amanda Mu. Ricky Mo menundukkan kepala lalu menempelkan bibirnya ke bibir Amanda Mu, lalu dengan cepat melepaskan Amanda Mu. Dari saat Ricky Mo menciumnya sampai melepaskan diri darinya, hanya membutuhkan waktu 2 detik. Amanda Mu ingin memakinya, tapi barusan Ricky Mo membantunya. Tetapi kalau tidak memakinya, juga tidak bisa. Charles Mo, bisa tidak punya malu sedikit. Amanda Mu menyadari saat dia memaki Charles Mo, dia tidak tahu mau memaki dengan kata-kata apa. Berkali-kali Amanda Mu menggunakan kata, memalukan, tidak tahu malu, Amanda Mu sudah tidak menemukan kata-kata lain untuk memakinya. Tetapi, Charles Mo, masih saja tetap melakukannya. Yah, Amanda Mu, aku masih bisa menciummu dengan wajahmu yang seperti ini, seharusnya kamu merasa tersentuh. Ricky Mo berbicara sambil menyentuh wajah Amanda Mu yang setengah bengkak. Amanda Mu dengan cepat menepis tangannya, melihatnya dengan dingin, jangan seenaknya menyentuh aku. Saat Charles Mo menyentuhnya terlihat seperti sedang bermain dengan senang, Amanda Mu langsung menepis tangannya lagi. Tetapi, kali ini dia gagal melakukannya, karena Charles Mo langsung menangkap tangannya. Tangan wanita seperti tangan yang tidak memiliki tulang, kepalan tangannya seperti bulatan lunak. Mata Ricky Mo berkedip, membelai tangan Amanda Mu lagi. Sebelum Amanda Mu marah, dia menarik Amanda Mu berjalan ke depan. Lepaskan. Amanda Mu terus memberontak. Amanda Mu merasa hari ini, Charles Mo sangat kurang ajar, menciumnya di depan umum, masih memegang tangannya. Restoran itu jaraknya tidak jauh dari perusahaanmu, beberapa karyawan mungkin datang ke sini untuk makan, kalau-kalau dilihat oleh mereka. Amanda Mu merasa kalau dia terus seperti ini, dia akan jadi gila gara-gara Charles Mo.
Amandamu tidak bisa lepas dari tangan, Charles Mo, juga tidak bisa membuat keributan, karena takut menarik perhatian orang lain, akhirnya dia dibawa ke mobil dengan cara ini. Setelah mereka pergi, Siska Mu dengan wajahnya yang seperti babi keluar berdiri di pilar pintu, dia sudah melihat wajahnya dari foto yang barusan dia ambil, matanya terlihat muram. Amandamu sudah menjadi nyonya muda Mo, hubungannya dengan adik iparnya tidak jelas, Siska Mu ingin melihat bagaimana hubungan mereka berdua berakhir. Siska Mu hari ini sudah dibuat menderita sampai seperti ini, Siska Mu tidak akan tinggal diam. Amandamu dibawa, Charles Mo, ke klinik, membersihkan wajahnya, mengoleskan salep ke wajahnya, lalu kembali ke perusahaanmu pergi bekerja. Sesampainya di perusahaanmu, saat Amandamu baru sampai dan duduk di kursinya, terdengar rekan kerjanya berkata kalau Siska Mu hari ini izin pulang dulu karena sakit. Saat orang yang berbicara itu melihat Amandamu datang, suaranya menjadi lebih pelan. Walaupun begitu, Amandamu masih mendengar beberapa kata. Aku rasa Amandamu ini benar-benar menakjubkan. Begitu dia masuk ke perusahaan, atasan perusahaan secara bergantian minta izin. Amandamu berpikir, sepertinya memang begitu. Awalnya si manajer Sun, setelah itu Siska Mu. Tapi apa semua ini karena dia? Mereka yang memulainya duluan. Jam pulang kerja, Amandamu merapikan barangnya mau pulang, saat itu juga dia melihat sekretaris Kelvin Mu menghampirinya. Nona Amandamu, Pak Kelvin Mu memanggilmu. Kelvin Mu mau apa memanggilnya? Apa karena masalah tadi pagi, lalu ingin membantu Siska Mu membalasnya? Melihat rasa sayang Kelvin Mu ke Siska Mu, juga bukan tidak mungkin. Oleh karena itu, Amandamu berkata dengan serius dan dengan lembut, maaf, ini sudah jam pulang kerja, kalau Pak Kelvin Mu mencari saya untuk urusan kerja, saya akan mencarinya besok, kalau masalah pribadi, dia pasti memanggil saya sendiri, dan juga saya mau pergi menemui rekan kerja pria, yang mengatakan saya mangkir dan membuat dia bekerja sampai lelah. Sekretaris itu sudah lama bekerja dengan Kelvin Mu, kira-kira dia juga mengetahui keadaan Amandamu. Penampilannya biasa saja, dan responnya lambat. Dia juga tahu masalah yang baru-baru ini muncul, tapi setelah menemuinya, dia baru menyadari Amandamu tidak hanya berubah menjadi cantik, dia juga berubah menjadi orang yang ucapannya tajam. Sekretaris itu dengan tidak sabar berkata, tetapi Pak Kelvin Mu menyuruh Nona menemuinya. Respon Amandamu, mengambil tasnya lalu pergi keluar. 68 jual sekali lagi. Amandamu keluar dari kantor perusahaanmu, langsung pergi ke stasiun bus. Saat ini orang yang menunggu bus sangat banyak, tiba-tiba, sebuah mobil hitam yang dikenal berhenti di depannya. Jendela mobil diturunkan, Kelvin Mu membalikkan kepala melihat dia, naik mobil. Amandamu ragu-ragu sejenak, membuka pintu mobil dan naik. Di dalam mobil hanya ada supir yang menyetir dan Kelvin Mu. Setelah Amandamu naik ke mobil, juga tidak berbicara terlebih dahulu. Setelah supir menyetir beberapa saat, berhenti di samping trotoar. Setelah beberapa saat, Kelvin Mu berkata pelan, Amanda, aku tahu kamu bolos kerja itu suatu kesalahpahaman, hari ini kakak kamu juga sudah menerima ganjaran yang begitu besar, masalah ini anggap saja sudah berlalu, jangan dimasukkan ke hati. Amandamu tersenyum, sudah berlalu. Kelvin Mu mengerutkan alis, kakak kamu sudah menerima ganjaran yang begitu besar, kamu masih mau apa lagi? Di sini, Amandamu menunjuk ke wajahnya, Siska Mu yang memukulnya. Atas dasar apa Kelvin Mu berkata sudah berlalu lalu berlalu begitu saja? Kelvin Mu berkata dengan dingin, kenapa dulu aku tidak tahu kamu begini kejam? Tidak sekejam kamu, putri kandung sendiri dipukul sampai seperti itu. Amandamu menundukkan kepala, tangannya memainkan resleting tasnya, berkata dengan nada acuh tak acuh, tapi sindiran dalam nadanya terdengar jelas. Hari ini Kelvin Mu dipermalukan, Charles Mo, sampai seperti itu, sekarang hatinya masih kesal luar biasa. Tidak membahas masalah ini masih lumayan, begitu membahas masalah ini, hatinya marah sekali. Kamu masih punya muka membahas masalah ini. Aku yang sudah tua, memukul anakku sendiri sampai seperti itu, apa hatiku tidak sakit? Kelvin Mu sangat marah, bahkan nada suaranya pun sangat besar.
Amandamu menutup telinganya, berkata dengan tidak sabar, sudahlah. Aku sudah tahu, ada masalah apa cepat katakan saja. Amandamu harus segera pulang menyiapkan makan untuk Charles Mo. Kelvin Mu melihat Amandamu sejenak, wajahnya yang tidak sabar dan datar sangat terlihat jelas di mata Kelvin Mu. Kelvin Mu yang tadinya yakin bisa meminta Amandamu untuk membujuk Ricky Mo agar memberikan bantuan modal ke perusahaanmu, sekarang menjadi tidak yakin. Kelvin Mu berpikir sebentar, menarik nafas, hari ini yang dikatakan Charles Mo, kamu juga sudah mendengarnya kan? Amandamu diam, Kelvin Mu meneruskan ucapannya, karena investasi perusahaan gagal, jadi modal terputus, tidak peduli bagaimanapun juga, kamu tetap anggota keluargamu, saat ini, seharusnya kamu membantu keluargamu. Amandamu tersenyum sinis, berkata dengan nada tinggi, bukankah masih ada hadiah nikah dari keluarga Mo sebesar 6 triliun? Aku sudah menjual diriku ditukar dengan uang yang diberikan ke kalian, kamu masih mau aku membantu seperti apa lagi? Mau jual sekali lagi, takutnya tidak ada yang mau. Kelvin Mu dengan nada sangat marah berkata, kamu itu menikah secara resmi, kenapa kamu bisa bicara tidak enak seperti ini? Yang seharusnya menikah itu sis kamu. Amandamu mengangkat kepala dan menatap dia, sedikit pun tidak takut kepadanya. Kelvin Mu dibuat kaget dengan pandangan mata Amandamu, begitu dingin dan asing, sedikit pun tidak seperti Amandamu yang dulu. Karena Amandamu tidak bisa dibujuk, Kelvin Mu juga memasang wajah dingin, mengancam dan berkata, kamu kira kalau keluargamu hancur, mereka keluargamu masih bisa memperlakukan kamu dengan baik. Seorang nyonyamu yang tidak didukung oleh keluarganya sendiri, sulit untuk berdiri tegak di keluargamu. Kalau tidak bisa berdiri ya cerai saja. Amandamu dengan wajah acuh tak acuh. Akhirnya Amandamu tahu, kenapa Kelvin Mu setuju memberikan dia saham perusahaan, dan meminta dia bekerja di perusahaanmu. Ternyata ingin meminta dia membujuk Ricky Mo agar memberikan modal tambahan ke perusahaanmu. Orang di keluargamu tidak pernah mengerjakan bisnis dengan serius, tapi kalau mengenai hitung-menghitung hebat. Kelvin Mu menunjuk Amandamu dengan marah sampai tidak bisa berkata-kata, kamu. Aku bicara jujur. Amandamu menarik kembali raut wajahnya, bicara dengan serius, saat itu bagaimana bisa ada perjanjian nikah antara Ricky Mo dengan sis kamu, apa ada sesuatu yang disembunyikan? Raut wajah Kelvin Mu berubah, dengan nada cepat berkata, kamu omong kosong apa? Kakak kamu tidak sepadan dengan Ricky Mo. Ricky Mo yang kurang beruntung tidak menikah dengan sis kamu. Kelvin Mu selalu ada pro dan kontra, belasan tahun yang lalu perusahaanmu sedikit lebih parah dari sekarang, anggap saja dia lebih menyayangi sis kamu lagi, juga seharusnya tahu, kalau tidak ada apa-apa di balik perjanjian nikah itu, kemungkinan keluargamu bisa menikahkan anaknya dengan keluargamu itu sangat kecil. Tapi tiba-tiba raut wajah Kelvin Mu berubah, dengan cepat membantah, sepertinya, pernikahan ini memang ada sesuatu di dalamnya yang tidak diketahui orang lain. Sebenarnya Amandamu meragukan perjodohan antara keluarga Mo dan keluarga Mu, hanya asal bertanya, tidak disangka membuat Amandamu tertarik untuk tahu lebih lanjut. Waktu sudah malam, aku mau pulang, ada masalah besok saja dibicarakan lagi. Amandamu melihat jam, membuka pintu mobil dan melompat keluar. Kelvin Mu berteriak di belakangnya, Amandamu. Amandamu membalikkan kepala memberikan senyuman yang cerah sambil melambaikan tangan ke Kelvin Mu, lalu pergi. Kembali ke villa, begitu Amandamu membuka pintu, Amandamu melihat Charles Mo. Charles Mo, masih mengenakan jas tadi pagi, model bergaris biru, cukup anggun dan elegan, dia mulai berbicara. Kamu terlambat pulang 1 jam dari biasanya, 1 jam ini cukup buat kamu makan romantis bersama laki-laki lain di luar sana. Charles Mo, mengangkat tangan melihat arloji yang di tangannya, memasang raut wajah dingin menatap Amandamu. Amandamu memelototi dia, melempar tas yang di tangannya ke arah Charles Mo, membalikkan badan masuk ke dapur. Ricky Mo menangkap tasnya dengan tepat, mengerutkan alis melihat bayangan Amandamu. Amandamu sedang marah. Tiba-tiba terdengar suara ponsel berdering. Ricky Mo mendapati suara itu dari dalam tas Amandamu. Ricky Mo membuka resleting, mengeluarkan ponsel Amandamu dari dalam tas. Yang menelepon, Lucy. Lucy, sepertinya artis kecil James itu namanya Lucy.
Sepertinya wanita. Ricky Mo memperhatikan ponsel itu dilapisi dengan pelindung ponsel, menunjukkan pemiliknya sangat menyayangi ponsel itu. Ricky Mo mengaitkan bibirnya, berbaik hati membawa ponsel menuju ke dapur. Di dalam perjalanan menuju ke dapur, tidak sengaja tersentuh tombol menerima panggilan. Suara Lucy yang terisak terdengar dari dalam telepon, "Amanda Mu, apa kamu tahu? Peter sudah kembali ke kota J, kalau tidak ada urusan kamu jalan-jalan, siapa tahu bisa bertemu dengan dia. Aku juga akan segera kembali, nanti aku akan cari tahu di mana acara dia selanjutnya, mungkin bisa cari kesempatan mengajak kamu melihat dia." Ricky Mo mendengar ucapan itu, langkahnya terhenti. Di seberang telepon Lucy sangat heran, "Halo, Amanda Mu, kenapa kamu tidak bicara? Apa kamu senang sampai bodoh? Atau aku di sini yang tidak ada sinyal ya?" Saat ini, kebetulan Amanda Mu keluar dari dapur, aku mendengar ponselku berdering. Ricky Mo melempar ponselnya tanpa ekspresi, membalikkan badan langsung pergi. Amanda Mu hampir tidak bisa menangkap ponselnya, melihat punggung, Charles Mo, mengeluarkan suara, bicara sendiri, temperamen yang buruk. Amanda Mu mengambil ponselnya masuk ke dapur, saat ini Ricky Mo membalikkan kepala, raut wajahnya tidak senang. Ricky Mo teringat saat itu Amanda Mu pulang kerja lebih awal, hari itu kebetulan Peter Si juga kembali ke kota J. Saat mereka bertemu, Peter Si bertanya beberapa kali mengenai hubungannya dengan Amanda Mu. Ricky Mo mengeluarkan ponselnya, menghubungi Donnie, periksa hari Jumat kemarin Amanda Mu pergi kemana, bertemu dengan siapa. 69 aku yang salah. Pada saat makan malam, Amanda Mu merasa raut, Charles Mo sedang tidak baik. Sebenarnya biasanya raut wajah, Charles Mo, juga dingin seperti ini. Tetapi, Amanda Mu bisa melihat kalau saat ini suasana hati, Charles Mo, sedang tidak baik. Amanda Mu mengambil sepotong daging ikan lalu meletakkan di mangkoknya, coba ini. Hari ini aku menambahkan paprika, aku tidak tahu apa kamu suka ini atau tidak. Charles Mo, tidak bergerak sama sekali. Langsung mengambilnya lalu membuangnya ke atas meja makan. Amanda Mu diam. Rupanya dia sudah membuat Charles Mo marah. Tetapi, dia benar-benar tidak tahu kenapa Charles Mo bisa marah. Apa karena tadi dia melempar tas ke arahnya, lalu Charles Mo marah? Tapi tidak mungkin. Meskipun laki-laki ini sangat pelit, tapi yang seperti ini hanya masalah kecil, biasanya dia tidak akan perhitungan. Ricky Mo merasa Amanda Mu sedang melihat ke arahnya. Ricky Mo tiba-tiba mengangkat kepalanya, Jumat minggu lalu kamu pergi kemana? Hah? Amanda Mu buru-buru mengalihkan pandangannya. Tidak mendengar jelas perkataannya. Ricky Mo meletakkan sumpitnya, pupil matanya yang hitam seperti tinta, menatap lekat-lekat. Setiap kata dia katakan dengan pelan. Suaranya juga terdengar sangat jelas, hari Jumat minggu lalu, kamu pergi kemana, bertemu siapa? Amanda Mu terpaku, mengangkat kepalanya, apa maksudmu? Nada menginterogasi, Charles Mo, membuat Amanda Mu merasa tidak nyaman. Ricky Mo tersenyum, tatapan matanya dingin, kamu mulai merasa bersalah. Apa kamu di belakang kakak sepupuku benar-benar mencari pria lain? Apa yang kamu katakan? Meskipun ini bukan pertama kalinya Ricky Mo berkata seperti ini, tapi nada kali ini terdengar sangat berlebihan. Amanda Mu meletakkan sumpit dengan kuat ke atas meja, berdiri dengan cepat, meskipun aku dijual ke keluarga kalian seharga 6 triliun. Tapi itu tidak berarti siapapun dari keluargamu bisa mencampuri urusanku, menjelek-jelekan atau memfitnahku. Setelah Amanda Mu selesai berbicara, dia dengan marah berjalan pergi. Ketika dia berjalan sampai di samping pintu, tanpa sengaja menabrak kusen pintu, menunjukkan kalau dia sangat marah. Ricky Mo juga kehilangan nafsu makan, meletakkan sumpitnya, teleponnya berdering. Rupanya itu panggilan dari Donnie, Tuan Muda, aku sudah mengirimkan rekaman kamera pengawas dan data-data hari itu ke email Tuan. Iya, terima kasih. Selesai berbicara Ricky Mo langsung menutup teleponnya, bangkit dan pergi ke ruang bacanya. Yang Donnie kirim ke Ricky Mo itu, video kamera pengawas di apotek Jumat lalu. Di video tersebut terlihat Amanda Mu melakukan kontak dengan beberapa orang, selain dokter yang memberinya obat, juga ada 2 orang laki-laki lainnya.
Salah satunya laki-laki yang menggunakan masker dan topi. Begitu lihat Ricky Mo langsung mengenali, itu Peter Si. Posisi toko obat ini sudah mendekati pinggiran kota. Amandamu tidak ada urusan untuk pergi ke sana, tapi baru-baru ini perusahaanmu mengeluarkan produk sehari-hari. Pekerjaan Amandamu juga tidak mengharuskannya untuk pergi ke pinggiran kota. Di dalam video, Amandamu menggenggam lengan Peter Si, sangat terlihat jelas kalau dia sedang meminta tolong. Lalu Amandamu dibawa pergi oleh Peter Si. Terlihat di potongan video lain, saat Amandamu sampai di tengah kota dia langsung turun dari mobil. Selain turun dari mobil, dua orang itu berbicara berapa kata, dan tidak ada perilaku yang berlebihan. Gambar pada video menunjukkan saat Amandamu berjalan beberapa langkah lalu kembali menolehkan kepalanya. Ricky Mo ingin tahu apa yang dikatakan olehnya, tetapi saat videonya diperbesar, gambarnya terlihat buram, hanya bisa mengira-ngira kalimat yang dikatakannya. Kata yang dikatakan Amandamu, tetap tidak bisa diketahui olehnya. Ricky Mo mematikan komputernya, mengerutkan alis. Ricky Mo menyadari kalau akhir-akhir ini dia agak aneh. Peter Si hanya menanyakan beberapa pertanyaan ke Amandamu, dia bahkan langsung menyelidiki hal ini. Tengah malam, tiba-tiba Amandamu terbangun karena lapar. Amandamu menyesal, meskipun marah, tidak seharusnya memperlakukan perutnya seperti ini. Akhirnya dia tidak bisa menahannya, beranjak turun dari kasur, membungkus dirinya menggunakan mantel panjang yang tebal, bersiap untuk turun ke bawah pergi ke dapur mencari makanan. Villa pada tengah malam sangat sepi, tetapi karena villa ini terletak di sisi gunung, oleh karena itu kadang-kadang terdengar suara semilir angin yang masuk ke dalam. Amandamu dengan cepat sudah sampai di dapur, menemukan sayuran dan tomat, berencana untuk merebus mie. Pada saat dia memotong tomat, punggungnya tiba-tiba terasa dingin, merasakan ada sesuatu yang salah, sepertinya di belakangnya ada orang. Perasaan itu makin lama makin terasa, dia menutup matanya, mengumpulkan keberanian untuk menoleh ke belakang, lalu dia mendengar di belakangnya ada suara yang sama sekali tidak hangat, apa yang kamu lakukan? Amandamu merinding kaget, pisau dapur yang ada di tangannya jatuh di kakinya. Untung dia menggunakan sandal hangat yang tebal, kalau tidak dia bisa celaka. Ricky Mo saat melihat pisau dapur jatuh ke bawah, jantungnya berdegup kencang, langsung berjongkok melihat dia tidak terluka, memastikan di kakinya tidak ada goresan dari pisau tersebut, baru dengan lega berdiri dan menghela nafas, dengan suara dingin berkata, Amandamu, aku belum pernah melihat wanita sebodoh kamu. Amandamu tersadar kembali, mengambil pisau dapurnya, menatap Charles Mo, memutar tubuhnya membuka keran air, membersihkan pisau dapurnya sambil berkata, benar-benar menyulitkan Tuan Muda Charles Mo yang setiap hari masih menyuruh saya wanita bodoh ini memasak. Kalau tidak mulai besok saya tidak akan memasak lagi. Saya juga bisa pindah ke villa lain sebelum Ricky Mo kembali pulang, supaya Tuan tidak perlu melihat saya lagi. Apa begitu? Amandamu mengembalikan pisau dapurnya yang sudah dicuci, membalikkan badan dengan raut wajah serius melihat Charles Mo. Amandamu benar-benar merasa muak dengan pria yang bernama Charles Mo ini. Dia pernah membantu Amandamu, Amandamu juga sudah berterima kasih kepadanya, meskipun terus-menerus seperti itu, tidak bisa karena dia sudah membantunya, lalu bisa seenaknya menyentuh Amandamu. Tidak bisa, Ricky Mo menundukkan wajahnya, dengan dingin berkata, apa kamu ingin kakak sepupuku berpikir aku yang membawamu pergi, membuat hubungan saudara kami berada dalam masalah. Terserah kamu mau berpikir seperti apa. Amandamu menundukkan kepala, tidak ingin berdebat dengannya lagi. Ricky Mo berdiri menutupi cahaya di belakangnya, dan Amandamu berdiri melawan cahaya, jadi tidak ada ekspresi di wajahnya yang luput dari matanya. Karena tengah malam terbangun, rambutnya agak berantakan, mantel tebal yang digunakannya dikaitkan sampai ke lehernya, karena terpancar sinar lampu, wajahnya terlihat lebih putih, biasanya saat bekerja matanya terlihat bersemangat seperti mata kucing, tapi sekarang, sebagian matanya ditutupi oleh kelopak mata yang menggantung, terlihat sangat tertekan. Amandamu merasa waktu berjalan dengan sangat lama, sebelum dia mendengar suara pria yang tak bersemangat, tadi itu, aku yang salah. Apa? Coba kamu ulangi. Amandamu langsung mengangkat kepalanya, wajahnya terlihat kaget melihat Charles Mo. Barusan, Charles Mo minta maaf sama dia.
Tetapi, Charles Mo, mana mungkin mau mengatakannya sekali lagi. Dia melirik ke arah tomat yang sudah dipotong di atas meja, dengan ekspresi yakin berkata, aku juga mau makan. Kemarahan dalam hati Amanda Mu sebagian besar telah hilang, dengan kesal berkata, aku masukkan racun, kamu masih mau makan. Ricky Mo menatapnya dalam-dalam, kalau kamu makan, aku akan makan juga. Dasar gila. 70 keberanian yang cari mati. Amanda Mu selesai memotong tomat dan daging sapi, membuat mie tomat daging sapi. Pada saat dia memotong daging sapi, Ricky Mo berdiri di samping tidak pergi. Beberapa saat kemudian, suaranya berubah menjadi aneh, pelan-pelan potongnya. Laki-laki yang belum pernah memasak. Amanda Mu makin cepat memotongnya, setelah itu meletakkan daging sapi yang sudah dipotong halus ke piring. Baru membalikan kepala ke arahnya, keluar, jangan mengganggu aku. Mungkin waktu tengah malam membuat orang merasa kesepian. Ricky Mo tidak ingin pergi ke ruang makan menunggu sendirian. Ingin berada di sana melihat Amanda Mu memasak. Ricky Mo mencari alasan, aku mau melihat kamu di sini. Bagaimana kalau tiba-tiba kamu memberiku racun? Aku masih belum mau mati. Aku tidak mungkin sebodoh itu, kalau aku ingin meracunimu. Aku pasti juga tidak bisa hidup. Aku mahal sekali loh, aku seorang yang berharga 6 triliun. Amanda Mu sebenarnya hanya mengejek dirinya sendiri. Amanda Mu tidak bermaksud apa-apa berkata seperti itu, tapi Ricky Mo yang mendengar merasa tidak enak. Ricky Mo membantah, ini keputusan yang dibuat oleh para orang tua. Kakak sepupu sama sekali tidak ingin seperti ini. Aku juga tidak menyalahkannya. Amanda Mu melihat ke arah Charles Mo, dengan tatapan aneh, aku ingat saat pertama kali aku datang ke sini. Kamu berkata kalau Ricky Mo orang yang tidak berguna, sekarang kamu membela Ricky Mo. Sebenarnya hubunganmu dengan Ricky Mo itu baik atau buruk sih? Charles Mo, balik bertanya, menurutmu? Hehe, aku merasa kamu orang gila yang tak tahu malu. Tapi perkataan ini hanya berani Amanda Mu ungkapkan dalam hati saja. Dengan cepat, Amanda Mu meletakkan 2 mangkuk mie itu ke atas meja. Mungkin karena tengah malam sangat sunyi. Mereka berdua makan sambil berbicara santai. Tetapi sebagian besar Amanda Mu yang berbicara, yang Amanda Mu tanyakan juga kebanyakan berhubungan dengan Ricky Mo. Charles Mo, hanya menjawab, iya, bukan, tidak tahu, mungkin dan kata sejenisnya. Hal ini membuat Amanda Mu curiga. Hubungan saudara sepupu ini mungkin terbuat dari plastik. Keesokan harinya, Amanda Mu bangun kesiangan. Dengan secepat kilat mandi lalu berganti pakaian, langsung berlari keluar kamar. Di ujung tangga, dia bertemu dengan Charles Mo, yang tampak sangat bersemangat. Mereka sama-sama terbangun saat tengah malam. Kenapa dia yang bangun kesiangan masih merasa sangat lesu, laki-laki ini malah terlihat sangat bersemangat. Amanda Mu kembali mempertanyakan, apa tubuh laki-laki ini, terbuat dari besi? Ricky Mo melihatnya yang terlihat lesu, mengerutkan dahinya, tidak tidur nyenyak. Amanda Mu merasa dia sedang pamer. Amanda Mu menundukkan kepala melihat jam, berkata, aku hampir terlambat, hari ini tidak buat sarapan, setelah itu langsung buru-buru berlari ke bawah. Ricky Mo segera menyusul, menarik kerah bajunya, aku antar. Amanda Mu tidak ingin diantar, tapi kalau naik angkutan pasti akan macet, mungkin akan benar-benar terlambat. Akhirnya, Charles Mo juga tidak mengantar Amanda Mu ke kantor, karena ada yang menelepon, memanggilnya, sebelum dia pergi, dia menyuruh bodyguard untuk mengantar Amanda Mu ke kantor. Ricky Mo pergi ke sebuah kedai teh yang sangat mewah. Santo menunggunya di depan pintu, saat melihat dia datang, dengan sangat sopan berkata, Tuan muda, Tuan sudah di dalam menunggu. Selesai berbicara, Santo langsung membalikkan badan, berjalan ke depan. Di dalam ruangan, Herman Mo duduk di depan secangkir teh, wajahnya tenang seperti air. Terburu-buru menemuiku, ada urusan apa? Ricky Mo duduk di sisi sofa yang paling jauh dari Herman, nada yang tak peduli seperti sedang tak ingin berbicara dengan ayahnya sendiri. Herman sudah terbiasa dengan sikap Ricky Mo, mengangkat kepala berkata pada Santo, perlihatkan kepadanya. Santo sedang membawa laptopnya dan memperlihatkannya kepada Ricky Mo. Di layar laptopnya, terlihat sebuah berita yang baru saja diterbitkan pagi hari ini.
Judul berita itu terlihat sangat menarik, nyonya mudamu dicurigai memiliki hubungan dekat dengan adik iparnya. Judulnya menarik, terlihat ambigu tapi dapat menarik pembaca. Jadi, berita ini sudah dibaca banyak orang. Dia membaca ke bawah, isi utama berita itu ingin memberitahu pembaca kalau, adik sepupu Ricky Mo, dan istrinya memiliki hubungan yang terlarang. Di bawahnya juga disertakan dua foto. Di foto itu dia dan Amanda Mu terlihat sangat dekat. Foto itu diambil saat kemarin mereka berada di luar restoran setelah makan dengan keluarga Mu. Saat ini, Herman mengeluarkan suara, jelaskan. Ricky Mo menganggukkan kepala, dengan nada suara serius berkata, sudut pengambilan fotonya tidak bagus, tidak terlihat wajahnya, juga sedikit buram. Ricky Mo. Herman sangat marah dengan sikapnya yang acuh tak acuh sampai-sampai Herman memecahkan cangkirnya ke lantai. Karena masalah ibu kamu marah denganku selama bertahun-tahun. Karena kamu masih muda, jadi aku menutup satu mataku pura-pura tidak peduli. Tapi kamu semakin menjadi melawanku. Kamu ini sedang balas dendam untuk apa yang terjadi beberapa tahun lalu itu, karena tidak bisa menyelamatkan ibu kamu bukan? Herman selaku pemimpin keluarga Mo, saat berbicara, kekuatan bicaranya sebagai pemimpin dengan alami keluar sendiri. Santo yang berada di samping, tanpa disadari melangkah mundur. Tetapi Ricky Mo tidak merasa takut, dengan ekspresi yang datar menatap Herman, dengan nada yang mengejek berkata, apa yang kamu katakan? Mamaku meninggal di tangan para penculik, apa hubungannya denganmu? Tidak perlu merasa bertanggung jawab. Sebelum dia menemukan kebenaran, tidak ada yang harus bertanggung jawab. Setelah dia menemukan kebenaran, jangan harap orang yang berhubungan bisa hidup dengan tenang. Herman mendengar ucapannya ini, mengangkat kepala, menatap anak yang ada di hadapannya ini. Karena masalah ibu Ricky Mo, sudah bertahun-tahun lamanya hubungan mereka, ayah dan anak tidak baik. Setiap kali bertemu, selalu terasa aura yang mencekam di antara mereka. Ricky Mo, aku sudah tua, setelah ini perusahaan Mo yang besar ini, kamu yang akan mengambil alih, kita harus berdamai, aku pernah menemui Amanda Mu, anak itu anak yang baik hati. Kalau kamu benar-benar tidak ingin bersama dengannya, tunggu setelah kamu mengambil alih perusahaan Mo, kamu juga boleh cerai atau mencari wanita lain untuk menikah denganmu. Keluarga Mo merupakan keluarga yang sangat besar, banyak kerabat yang memegang posisi di perusahaan Mo, sedangkan kali ini mereka tiba-tiba membuat Ricky Mo menikah, juga karena mereka mengatakan kalau Ricky Mo impoten dan tidak cocok untuk mengambil alih perusahaan Mo. Ricky Mo sendiri setelah ibunya meninggal dunia, tidak hanya tidak keluar rumah bertemu dengan orang lain, bahkan beberapa kerabat keluarga Mo tidak pernah melihat Ricky Mo lagi. Herman sampai pernah mengirim seorang wanita ke Ricky Mo, seorang yang cantik, lembut dan pintar, tetapi wanita yang dikirim itu, menjadi sengsara saat keluar dari sana. Dan Ricky Mo sama sekali tidak menyentuh mereka. Herman Mo tidak punya pilihan lagi, dia hanya bisa membuat Ricky Mo menikah dulu, untuk menutup mulut kerabat Mo. Dia tahu tidak ada masalah dengan tubuh Ricky Mo, setelah beberapa tahun Ricky Mo mengerti kesusahan ayahnya, jadi dia bersedia menerima alih perusahaan Mo. Bagaimana aku dan Amanda Mu, itu urusan kami sendiri. Aku minta, lebih baik jangan mencampuri urusan kami. Ricky Mo tiba-tiba teringat, sebelum Amanda Mu keluar rumah, seharusnya dia masih belum tahu berita ini. Ricky Mo benar-benar membenci keberanian Siska Mu yang mau cari mati ini. Beraninya diam-diam mengambil foto dan mengirimkannya ke media. Selanjutnya 71 siapa yang duluan bermain dan mati duluan.